şey söyleyeyim mi? Yok yok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sore kubah Jakarta Masjid di Jakarta Islamic Center itu terbakar ya, dan videonya sangat dramatis. Itu lihat video-video ini saya teringat seseorang ini langsung, dan saya pasti itu teringat namanya Bang Yos. Dulu beliau adalah Gubernur DKI Jakarta, karena beliau inilah bagaimanapun juga ini yang namanya disebut legacy atau warisan dari Bang Yos sebagai Gubernur DKI yang saya kira salah satu yang paling menonjol. Nah, saya akan mengajak Anda untuk memperbincangkan soal ini dengan Bang Yos. Assalamualaikum Bang Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana Bang Yos kemarin suasana batinnya Bang Yos ketika melihat peristiwa di Masjid Jakarta Islamic Center kemarin itu? Iya, sore itu kan aku lagi duduk di ruang kerja gitulah ya, terus sambil nonton TV, berita, muncullah itu kebakaran di Jakarta Islamic Center ya. Kaget, juga tentu sedih ya, Bung Hersu ya, karena Jakarta Islamic Center itu adalah sesuatu yang fenomenal gitu. Dan saya rasa di dunia ini hanya ada satu gitu ya, tempat dulunya haram jadah jadi tempat sajadah ya di Jakarta Islamic Center itu. Gitu. Jadi kalau saya boleh cerita mulai awal dibangunnya lokalisasi Keramat Tunggal gitu. Itu adalah didirikan 30 tahun sebelum saya jadi gubernur, yaitu zaman Pak Ali Sadikin gubernurnya. Saya rasa kebijakan Bang Ali ini kebijakan yang benar ya, menurut saya tepatlah saat itu. Jadi para PSK ini ya, para PSK ini kan beroperasi di sudut-sudut kota Jakarta ya, ibu kota negara, pusat pemerintahan, perwakilan-perwakilan asing, duta-duta besar ada di Jakarta. Jadi tentu saja pemandangan itu tidak elok lah dari segi estetika sebagai ibu kota. Yang kedua tentu pertimbangan Bali adalah bahwa kesehatan masyarakat nggak bisa dikontrol gitu. Nah, karena itulah lalu mendirikan lokalisasi di Keramat Tunggal. Kenapa dipilih Keramat Tunggal? Keramat Tunggal zaman itu, ya, 30 tahun sebelum saya jadi gubernur, itu tempat yang terpencil, gitu kan. Jauh dari pemukiman. Nah, di situ kan didirikannya. Nah, lokalisasi itu tentu saja sebuah kehidupan ya, Bung Hersu ya. Kan orang butuh makanan, butuh sabun, butuh sampo gitu kan ya kira-kira kan. Jadi lama-lama mendekat gitu karena itu kehidupan dan udah dikepung sama kampung gitu kan. Nah, tentu saja setelah terjadi seperti itu dampak-dampak sosial itu tidak bisa dihindari. Gitu. Anak-anak kecil melihat pemandangan-pemandangan yang sebenarnya tidak boleh dia lihat seperti itu kan. Nah, oleh karena itu terjadilah satu masalah sosial di situ ya. Jadi sebenarnya sebelum saya, gubernur-gubernur senior saya itu juga sudah didatangi para ulama, ya ibu-ibu gitu ya, agar permintaannya itu satu, tempat itu minta ditutup lah gitu. Gitu. Dan tempat itu memang dari waktu ke waktu makin dikenal, terutama di lingkungan para pelaut. Ya, pelaut luar negeri juga. Nggak jauh ya dari Tanjung Priok ini ya, Bang Yos ya? Iya, Tanjung Priok mendarat langsung dia belok kiri kan gitu kan, ke Keramat Tunggal gitu. Dan tercatat punya predikat terbesar di seluruh Asia Tenggara itu Keramat Tunggal. Luasnya mendekati 11 hektar, 10, sekian lah ingat saya. Gitu kan. Nah, sampailah juga gilirannya saya jadi gubernur didatangi para ulama dan para ibu-ibu ini kan. Dan itu. Saya amat sadar ini bukan pekerjaan mudah nutup barang seperti ini kan ya. Karena apa ya namanya, itu kehidupan masalahnya, orang pengen hidup.
Nah, namun saya harus lakukan. Kalau saya juga menghindar lagi, terus kapan gitu kan? Inilah saatnya. Jadi saya Bismillah lah, saya coba akan menyelesaikan ini kan. Nah, saya menyelesaikan sesuatu itu selalu pendekatannya itu hati, gitu kan ya. Saya berpikir ya, mendudukkan diri sebagai dia, gitu. Berpura-pura sebagai dia, gitu. Siapa siapa sih ada wanita yang mau menjual dirinya? Pasti tidak ada itu. Kalau itu terjadi, itu bahasa Padangnya adalah terpakso, gitu, terpakso. Ya, harus menghidupin anak, ya, anaknya harus makan, harus sekolah segala macam. Itu pasti. Artinya, artinya kalau saya kasih kerjaan lain, mestinya mau dong dia kan gitu kan. Nah, itulah pikiran itu yang berawal kan. Nah, oleh karena itu sebelum saya tutup, ya, saya edarkan angket. Semua yang kerja di sana, termasuk tukang parkir, ya PSK sendiri, warna murinya segala macam lah. Kalau nanti tempat ini saya tutup, Anda mau bekerja apa gitu kan? Nah, di situ tinggal nyontengin aja dia ada nyalon, ada yang apa ya catering, jahit dan sebagainya, parkir gitu. Nah, itu lalu saya kelompokkan dan kemudian saya kursuskan dengan biaya pemerintah daerah. Gitu. Ya, saya kursuskan yang jahit-jahit, yang salon-salon. Nah, di sisi lain, saya juga membuat program yang paralel, itu adalah brainwash, gitu kan, cuci otaknya, gitu. Supaya mereka paham dari aspek agama. Saya pikir siapa ya yang saya tunjuk yang pas itu ya. Nah, saya ingat almarhum Zainuddin MZ, itu kan dai paling keren waktu itu kan, orang Betawi kan, jadi saya panggil dia ke balai kota. Ya, ya, ya. Kiai, Zainuddin Kiai, terus cuci otaknya ya orang-orang Keramat Tunggal itu. Saya harus ngomong apa bang? Ya ngomong aja kira-kira beginilah. Ya, kalau saya tutup nanti kamu kerja tempat lain itu artinya lewat jalur kanan, terus beloknya itu ke surga gitu. Kalau ikut Bang Yos gitu kan. Tetapi kalau terus kerja kayak begini itu ke kiri ke neraka. Lu pilih mana kan gitu. Cara ngomongnya nggak terserah lah lu ngomongnya gimana kan gitu. Nah itulah kan. Jadi secara bergelombang setiap malam diceramain gitu kan. Nah ini paralel. Itu berjalan waktu sampai 1 tahun. 1 tahun lamanya. Orang sampai paham dan siap dia untuk alih profesi. Setelah saya nilai begitu, kira-kira 1 tahun lebih dikit gitu, oke, ini saatnya saya tutup gitu. Dan waktu itu terlalu ingat ya dia ya, keterampilan sudah ada, tetapi modal tidak punya, kan gitu. Wah, ini persoalan baru lagi, gimana ini ya, gitu. Maka saya membuat program yang pertama kali nih, saya namanya programnya PPMK, Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Apa itu program itu? Jadi saya kucurkan dana segar dari gubernur langsung ke kelurahan-kelurahan itu kan, ya. Dan dana itu boleh dipinjam tanpa dibunga asal dikembalikan. Cara mengembalikannya bagaimana? Sak mampumu, gitu. Mau sehari 1.000, sehari 1.000, sebulan mungkin hanya bisa mungkin 100, silakan aja asal kembali. Setelah kembali dia bisa pinjam lagi yang lebih besar gitu. Setelah itu ya, aku pikir ya kalau saya lewatkan nanti wali kota, camat, baru kelurahan, nanti ada cerita macam-macam, nanti disunat segala macam lah. Pokoknya buka rekening langsung, gitu saya anukan kan. Lah, pikiran-pikiran seperti itu, Bung Hersu, itu tidak mudah. Karena yang menantang habis-habisan itu tentu anggota DPRD yang paling galak saat itu kan. Jadi saat zaman saya jadi gubernur awal itu udah terbalik lah. Kalau dulu gubernur itu powerful, zaman saya powerfulnya itu anggota dewan gitu kan. Ya, 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 ya. Jadi nanti dikhawatirkan bagaimana minjem terus dia kabur gitu. Saya pikir gini ya, dia mau kabur kemana kira-kira ya gitu, rumah juga nggak punya, dia pada ngontrak-ngontrak di sini kan gitu kan. Nah, saya sampai debat begini ya, katakan dia pinjam 2-3 juta ya, kemudian 2-3 juta ini hilang gitu. Apakah miskin Pemda ini kehilangan uang segitu gitu. Jadi intinya saya itu ngomong gitu. Kalau nolong orang kecil, wes ojo kakean aturan gitu. Jangan kebanyakan syarat aturan gitu kan. Yang harus ini, harus pakai agunan,
akunan apa, nggak punya apa-apa, dia cap jempol aja ini sudah cukup bagi saya kan gitu kan. Nyatanya juga nggak pernah ada kasus seperti itu. Berapa Kasus besar? Masih ingat Bang Yos waktu itu berapa dana yang digulirkan? yang digulirkan, ya saya nggak ingat lagi ya, tetapi Ya. itu cukup karena bukan di Kelurahan Keramat Tunggak saja, nanti kan menjadi stemming bill terhadap kelurahan lain. Jadi Oh, kelurahan-kelurahan lain juga ini menyeluruh gitu. oh ya, Jadi ya, aku ya, ya. ya tetap gitu kan gitu. Dan saat itu memang kasus yang terjadi adalah bahwa usaha dia ternyata nggak sesuai dengan harapan gitu kan ya. Uh, ya kalau bangkrut masa ya kita mau nagih sama dia, ya itu tadi mau sudah kita ikhlaskan aja kalau cuma 2-3 juta atau apa sih kan untuk Pemda ini kan gitu kan, apalagi dia orang kecil gitu kan. Nah, tetapi ya setelah ceritanya itu tempat itu saya tutup ya, waktu itu Bung Hersu ya, tidak ada satupun namanya polisi, TNI apalagi saya terjunkan di sana, tidak ada sama sekali. Jadi Ya, itu betul-betul mereka dengan sadar kemudian iya diperlakukan. sadar mereka itu. Ya Tidak kan ada digenapi, penggusuran gitu ya, nggak ada penggusuran. iya nggak ada. Ya hanya karena harus merobohkan bangunan-bangunan kan, setelah kita bayar semuanya kan kita ganti kan. Hanya Satpol PP dengan tertib saja yang di situ. Dan secara simbolik saat itu aku ingatkan ya, ada apa namanya, ada billboard besar gitu kan, bukan besok ke papan lah kan gitu kan, ada tulisannya ya, dengan mengucapkan pada hari ini sekian Keramat Tunggak secara resmi ditutup oleh Gubernur Sutiyoso kan gitu kan. Habis itu saya buka korden gitu. Jadi saya dikepung sama PSK itu dalam hitungannya itu. Kalau mereka nangis itu bukan nangis histeris ya, nangis terharu gitu mereka. Gitu. Jadi apa namanya, yang saya syukurin dulu Bung Heru nggak ada di situ. Kalau ada aku difoto, waktu ini lihat tuh Bang Yos dikerubutin sama PSK gitu judulnya. jadi alhamdulillah nggak pernah ada foto itu ya kan gitu kan. Tetapi saya juga berkaca-kaca gitu yang melihat Ya, ya. mereka pada megangin saya gitu ya, nangis terharu sekali lagi gitu. Nggak ada orang jerit-jerit histeris, nggak ada gitu. Nah, cerita singkatnya tempat itu sudah kosong bersih. Ya, orang sudah, saya sih jujur nggak bisa mengklaim ya Bung Mersu ya, bahwa mantan PSK Keramat Tunggak itu semua oleh profesi yang seakan saya nggak bisa mengklaim. Ya. Pasti ada juga yang kembali ke daerahnya, lalu di sana praktek betul lagi, mungkin bisa juga ya. Masih tinggal di Jakarta, sembunyi-sembunyi, mungkin ada gitu. Tetapi paling tidak kita sudah apa namanya, mencari jalan keluar yang terbaik lah dengan pendekatan manusiawi. Gitu. Nah setelah kosong bersih kayak pagar, Bung Ersu tahu nggak? Semua media nih, media cetak, media elektronik, terus membedakan. Keramat Tunggak yang luasnya 10 hektar lebih atau hampir 11 hektar itu dalam waktu dekat pasti akan berdiri hotel bintang 5, mall-mall dan lain sebagainya gitulah. Dan apa namanya, Bang Yos dapat uang banyak dari itu semua nulis kayak begitu. Ya, 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 ya. Dan zamannya waktu itu nggak ada orang kok muji-muji gubernur, wah nggak dibaca orang orangnya. Itu zaman itu lagi euforia kan, kapan lagi ngebukin pejabat itu pada saat zaman saya itu kan gitu kan. Nah. Jadi saya itu sudahlah kenyang gitu. Kalau aku nggak dikebukin malah nggak bisa tidur, aku malah kan gitu kan. Oke, sebentar. Jadi waktu itu, pokoknya tutup dulu. Belum ada rencana mau dibuat apa. Belum sampai pada. Nah, aku masih bingung, masih Belum bingung ya? aku. Oke, ya, ya. Tapi media semua itu arahnya. Lah itu ada nafsu gitu di sini nih, nafsu. Rumah gua kecoh loh kan gitu kan. Kebetulan aku ada kesempatan umroh. Ya, saya umroh sama istri saya. Jadi Bung Ersus di tempat suci itu ya, di tanah suci itu, setiap ada kesempatan aku sholat di depan Ka'bah, ya saya di luar doa-doa yang lain, aku minta selamat kesehatan keluarga segala macam itu, saya selalu ya Allah, aku mohon petunjukmu itu mantan keramat Tuhanmu, saya apain intinya gitulah gitu kan. Terus seperti ada bisikan itu diputihkan, yang aku nggak ngerti gitu apa. Nah saya pulang dari Mekah itu di pesawat, ya aku terus termenung-menung gitu, apain ya gitu. Lah ketemulah begini pemikiran bahwa mayoritas di Jakarta, juga di Indonesia lah, Jakarta itu kira-kira 80%, itu Muslim isinya. Ya, tetapi kita tidak punya Islamic Center. Nah, Islamic Center yang pernah saya kunjungin, ya,
itu selalu aja ya masjid aja itu Islamic Center itu. Ya, ya untuk ibadah, untuk kegiatan ekonomi dan lain sebagainya kayak gitu kan. Untuk pembinaan umat. Nah, saya enggak mau, aku ingin yang lain kan. Gitu. Tetapi lalu terpikir-pikir ya, tempat kayak begitu ya, tempat kayak begitu, isinya barang lendir yang nggak karu-karuan nggak begitu, terus mau saya jadikan tempat Islamic Center apa nggak keliru aku ini kan gitu kan. Nah, ini juga pelajaran ya bagi milenial yang nanti akan jadi pemimpin. Pemimpin itu satu lagi ya, ojo sok keminter, ojo sok keminter kamu itu kan gitu kan. Aku ini apa tuh tentara, kedalaman agama saya juga pas-pasan kan gitu kan. Mau punya ide kayak begitu, nanti kalau salah bagaimana? Kan gitu. Nah, oleh karena itu aku mau ngambil risiko. Saya kumpulin ulama-ulama di balai kota juga ibu-ibu pengajian yang mewakili apa namanya Salim. semua kan tak kumpulin. Ada ustazah segala macam lah. Banyak ratusan yang datang. Mulai datang aku mulai menyampaikan sambutan saya kan bahwa mereka juga udah terima kasih banget, terima kasih kan udah ditutup, udah bersihkan gitu. Nah, begini ya Bapak Ibu sekalian, saya mempunyai satu gagasan. Tolong kalau gagasan saya ini salah, langsung aja stop. Bang, ya jangan diteruskan, stop. Gitu. Itu tidak baik. Lupakan saja itu dan tidak akan pernah saya lakukan kalau Bapak Ibu melarang. Aku sudah deg-degan ini kan. Waduh, ngomongnya gimana ini? Terus aku udah nata mental saya bicara. Gitu. Saya mulai cerita itu kan, bahwa kita ini kan mayoritas Muslim di Jakarta ini. Nah, saya lihat kita kok nggak punya tempat untuk pembinaan agama kita itu, gitu, yang sering disebut Islamic Center. Jadi sekali lagi saya gagasan saya, tolong saya di stop, gitu, dihentikan dan saya tidak akan lakukan. Bagaimana kalau saya punya pemikiran bekas Keramat Tunggak itu saya jadikan Islamic Center? Langsung berdiri semua orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, aku sampai merinding banget dengarnya itu kan. Itu rupanya nggak salah aku kan. Nah itulah makanya aku sudah langsung semangat ya. Setelah saya yakin bahwa ini nggak salah aku mendirikan Islamic Center, saya mulai cari referensi tadi yang nggak ketemu kan. Nah, terus saya ngomong staff saya, lu cari coba ya orang yang biasa membangun masjid gitu, yang sudah terkenal. Gitu. Saya lupa namanya ya, tetapi ketemu orang itu. Bahkan sudah ratusan jumlahnya masjid yang dia bikin. Nah, setelah ketemu aku ngomong ya, gua mau bikin Islamic Center di bekas Keramat Tunggak. Luasnya hampir 11 hektar. Ya, gitu. Satu, saya minta masjid, ya, tapi terpisah dengan kegiatan lain. Gitu. Ada lagi kegiatan ekonomi, ada kegiatan lagi untuk pendidikan, gitu. Ya, ada lagi untuk yang lain-lain lah yang diperlukan. Gitu. Termasuk hotel. Saya mendirikan hotel di situ, walaupun kamarnya terbatas. Gitu. Saya hanya berpikir begini, Bung Ersu ya, pasti banyak lah ya ulama-ulama besar yang dari luar Jakarta. Kalau masuk Jakarta itu ingin tinggal di sebuah tempat penginapan ya yang nuansanya benar-benar Islamik gitu kan ya, termasuk makanan itu jaminan itu halal lah gitu, nggak akan kecampuran apa-apa gitu. Nah itu saya jadikan di situ ya, gitu. Dan saya minta kawasan itu juga kawasan yang ramah lingkungan, artinya banyak pohonnya, ada hutan-hutannya gitu kan ya, ada taman yang indah kayak gitulah saya anukan. Nah oke. Nah terus masjid, khusus masjid saya minta minimal orang 1.500 sampai 2.000 bisa masuk. Atau itu. Lalu masjid itu saya minta ya, tidak ada tiang-tiangnya. Gitu. Biar aja berpikir keras dia kan. Ini insinyur ini kan. Tidak ada tiangnya. Yang kedua tidak ada tiang. Yang ketiga, arsitekturnya arsitektur Betawi. Oke. Yang keempat, warnanya dominan biru. Gitu. Kenapa kok dominan biru? Gitu. Aku habis pulang juga dari Turki gitu. Di Turki saya pas Jumatan gitu diajak Jumatan di Blue Mosque gitu di Turki oleh wali kota Turki. Yang umurnya sudah 500 tahun lebih lah. Lah itu anunya itu dominasinya itu warnanya biru gitu. Jadi saya kepingin seperti itu kan. Biru itu sejuk gitu. Ya yang keempat. Nah, yang kelima, aku minta kubahnya itu, ya kubahnya ini
itu yang keren gitu kan, berwarna kemasan gitu. Maksudnya saya supaya kalau naik pesawat itu ngelihat dari atas itu, oh itu berkilo-kilo, itu Islamic Center itu aja, gitu kan. Dan itulah yang terbakar sekarang itu kan. Nah, itu. Nah, eh, jadi ceritanya seperti itu kan. Jadi pada saat saya jadi gubernur itu kan beda dengan zamannya, itu beda-beda lah. Aku tahun pertama itu Bang Hensu ya, tahun pertama 98. APBD kita itu hanya 1,7 triliun rupiah. 1,7 triliun. 1,7 triliun rupiah kita di antara 15-16 ribu per US dollar. Oke. Itu kan pasca kerusuhan Mei itu kan. Ya, sama dengan Hancur kurs dolar sekarang dong ya, kira-kira ya kursnya ya. Iya. Hmm. Kalau apa namanya, kota hancur-hancuran, termasuk sentra ekonomi ya bisa-bisa gitu kan. Saya berpikir keras bagaimana membangun kota, memimpin kota tidak ada duitnya. Pertumbuhan ekonomi di Jakarta itu 17,49% minus, gitu kan. Jadi duit tidak ada, nilainya tidak ada, pegawainya bertambah. Bertambah dari mana? Karena ada undang-undang baru, kanwil dilimpahkan ke provinsi. Jadi yang ada 100.000 kira-kira waktu timbang terima dengan Pak Suryadi saya tambah 36.000. Jadi APBD yang 1,7 tadi udah habis saja untuk bayar pegawai ini kan. Jadi waktu itu namanya padat karya. Ya. Padat orangnya, karyanya kagak. Gitu. Ya orang pada main tator, gaplehan gitu. Kerjaan sudah dikerjakan oleh dinas-dinas. Lalu dari kanwil itu apa gitu. Karena itulah saya sumbat pintu masuk, yang nggak ada pegawai baru, saya buka lebar-lebar pintu keluar. Siapa yang pengen pensiun cepat daftarkan, gitu. Prosesnya saya percepat. Gitu. Intinya kayak begitu kan ya. Dan saya meninggalkan balai kota 10 tahun kemudian itu sudah 21 T. 21 T rupiah kita sudah 10.000 ya. Itu artinya Voka di situ kan. Voka diganti Pak Jokowi. Ingat saya 50 T. Jokowi ganti Ahok. Kira-kira 70. Ahok ganti Anies. Ingat saya sekitar 90-an. Nah, keren kan? Gitu. Ya, tapi turun selama pandemi ya. Ketika pandemi turun kecil ya. Sempat turun itu rezekinya Anies itu kan turun. Ya, oke. Gitu. Jadi setiap per gubernur itu memang punya zaman yang berbeda-beda, tantangan yang berbeda. Nggak bisa kita bandingkan apple to apple, tentu nggak bisa. Oke, balik sebentar Bang Yos ya. Balik sebentar. Saya baru cek tadi yang merancang masjid itu adalah Ahmad Nukman. Ini seorang arsitek dari ITB ya. Yang dia juga membangun. Oh iya. Ya, Masjid Atin gitu ya. Masjid Atin gitu. Ya, sudah ratusan masjid dia bangun itu. Ya. Dan makanya saya melihat kok ada jejak Blue Mosque-nya di situ ya. Masjid Biru Istanbul karena itu permintaan dari Bang Yos gitu ya. Ya, betul. Jadi ya sedih aja kan dengar gitu ya. Tentu gini ya, Bang Ersu ya, ini kan tempat yang cukup saya itu berharap sebenarnya karena terbatasan anggaran saya tentu tidak bisa sepenuhnya membangun itu kan. Tetapi namanya blueprint-nya, konsepnya itu kan sudah ada. Di mana ada taman, di mana ada untuk pemondokan santri-santri itu dan sebagainya itu kan di mana mesnya gitu ya. Tapi tak bangun juga lapangan tenis segala macam di situ kan gitu kan. Nah, ya saya tentu berharap diteruskan lah, apalagi anggaran itu cukup gitu karena ini kan untuk pembinaan umat masalahnya begitu harapan saya. Oke, mundur sedikit Bang Yos karena kalau saya membaca-baca katanya ini untuk bangun ini Bang Yos mengirim sejumlah tim untuk melakukan studi banding ke Mesir, ke beberapa negara lain gitu dan kemudian ada satu momen katanya Bang Yos pernah pergi ke New York ketika di PBB bertemu dengan almarhum Profesor Atsumali Azra. Itu gimana ceritanya itu Bang Yos? Wah itu sudah lama sekali lah. Jadi waktu ketemu dengan beliau almarhum ini juga kita membicarakan itu antara ide Islamic Center segala macam itu. Artinya saya tambah semangat karena dukungan itu bukan dari para ulama aja ya, dari akademisi segala macam itu juga mendukung gitu kan. Dan yang saya puas, Bung Ersu, saya mengkecoh media itu tadi loh. Mengkecoh. Katanya pasti hotel bintang 5, mall yang gitu kan, kafe, wah ini Bang Yos dapat duit banyak gitu kan. Nah, itu kepuasannya itu saya mengecoh mereka itu loh.
Ya, ya, Tahu oke. nggak sekarang Islamic Ya. Center? Kapan terakhir Bang Yos berkunjung ke sana, ke Islamic Center ini? Ya terakhir itu yang terus tiba, aku juga kaget diundang sana kan ya, karena aku kan militer ya. Ya, Kalau diundang jam 5, aku pasti jam 5 tepat sampai situ atau lebih kurang gitu kan. Aku ya, tengok-tengok sendiri sampai aku tanya cari panitia ini, ada acara jadi apa enggak ya? Nah kira-kira sekian bulan lalu lah yang Hmm, saya terus tiba-tiba suruh menyambut yang sebenarnya tidak ada karena mengira aku nggak akan datang kan, aku ya, datang. ya. Soalnya yang heboh lu tau lah aku panen buli gara-gara soal Ya, tenaga asing oke. itu. Ya. Nah, sekarang gini, apakah kan pasti tentu saja kalau saya ibaratkan ini semacam bayinya Bang Yos lah gitu ya. Pasti ada kesedihan dong ketika melihat peristiwa yang terjadi kemarin itu ya. Ya banget lah ya aku kan aduh karena kan tidak mudah gitu loh. Membangun itu tidak mudah dalam arti kata prosesnya juga kayak begitu gitu ya. Hmm, Ya nyatanya kan kalau kita belajar kayak doli, kayak apa saritem gitu kan, hmm. pasti buntutnya kan gegeran, Ya, betul. benar nggak? Ya, Kan gegeran. hmm. Ini bisa damai sejuk gitu, itu kan saya kan bersyukurnya sama Allah nggak bisa habis gitu loh. Hmm, Tiba-tiba terus terbakar begitu, apalagi pemandangannya itu kayaknya terbakar habis itu loh. hmm, hmm, Aku itu belum ke sana gitu, lihat gitu kan. hmm, 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 Nah, saya tentu berharap dengan gubernur yang baru, Pak Heru, hmm. memberikan atensi gitu ya Ya, untuk ya segera di samping paralel ini harus diusut apakah ini sebuah sabotase, hmm, apa hanya karena kecelakaan, hmm, karena lagi ada renovasi, biasa renovasi kan ngelas-ngelas gitu biasanya kayak begitu kan ya. hmm. Tetapi ya kalau saya berharap perbaikan itu harus sesegera mungkin lah. Ya, ya. Kan itu menjadi kebanggaan kita. Dan itu karena kita punya jaringan internet ya amat dikenal di luar negeri. Hmm. Nama Jakarta Islamic Center. Ya, ya, ya. Ada rencana berkunjung ke sana, Bang Yos, melihatnya? Ya tentu begitu ada kesempatan aku pengen lihat lah gitu. Ya, ya, ya. Oke, sejauh ini mimpi Bang Yos tentang Jakarta Islamic Center itu apakah sudah terpenuhi di Jakarta Islamic Center? Bukan hanya fisiknya, tapi aktivitasnya sampai sekarang ini. Kalau aktivitasnya sudah bagus lah saya lihat. Oh, oke. Aktivitasnya. Cuman ya selalu mengeluh bahwa anggarannya itu enggak. Kan saya bentuk pengurusnya juga kan. Ya, ya, Pengurusnya anggarannya. Kan ya. kayak gitu kan perlu anggaran. Ya, kan, Hmm. gitu. Kan, jadi itulah yang saya minta karena memang apa namanya output dari pembinaan kayak gini itu kan nggak kelihatan kita bangun gedung kan gitu ya Bung Ersu ya. Ya, betul. Tapi ini kan pembinaan umat itu menjadi bagian penting, apalagi di ibu kota negara yang kiri kanannya itu maksiatan itu banyak kali kan gitu loh. Gitu kan. Ya intinya kasihlah anggaran yang pantas gitu ya. Sehingga bisa operasional dengan baik. Ya, baik. Oke, terima kasih Bang Yos. Jadi memang orang setiap kali ngomong Jakarta Islamic Center itu pasti orang akan teringat pada Bang Yos. Karena itu saya merasa perlu untuk segera mengontak Anda kemarin sore dan terima kasih bersedia untuk ngobrol dan berbagi cerita tentang bagaimana sejarah Islamic Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Heru, Merdeka. Merdeka Bang Yos.